Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Pertama itu pengertian studi kelayakan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis dengan metode tertentu. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Bisnis artinya usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberi manfaat atau benefit, baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek dalam arti social benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial benefit. Dan begitu pula sebaliknya, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan. Jadi bukan merupakan pekerjaan sendiri, melainkan melibatkan banyak tim dari berbagai keahlian. Selanjutnya itu penggolongan studi kelayakan bisnis. Banyak yang mengartikan bisnis berhasil dengan berorientasi pada profit saja, namun sering mengabaikan orientasi non-profit. Berikut penjelasannya, yaitu orientasi profit suatu bisnis terdiri dari aspek teknis atau produksi. Aspek ini sangatlah berpengaruh kepada profit suatu bisnis. Hal ini disebabkan karena aspek teknis membahas investasi bisnis tersebut. Investasi yang dilakukan seperti peralatan, mesin, bangunan, bahan baku, dan berbagai kegiatan teknis lainnya. Selanjutnya, aspek ekonomi lebih membahas ke ekonomi makro yang mempengaruhi profit perusahaan. Ekonomi makro yang dibahas seperti nilai tukar rupiah, inflasi, PDB, PDRB, pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah objek. Selanjutnya, aspek pasar. Aspek pasar adalah ujung tombak dari suatu bisnis karena ini merupakan pintu masuk dari suatu profit. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi profit pada aspek ini seperti strategi pemasaran, target pasar, peluang pasar, harga jual, dan pesaing bisnis. Selanjutnya, aspek keuangan merupakan aspek yang sangat vital karena akan menjabarkan profit bisnis secara detail. Semua data yang mempengaruhi profit pada aspek-aspek sebelumnya akan dianalisis pada aspek keuangan dan akan dikaji resiko-resiko bisnis yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya termasuk dalam orientasi non-profit. Aspek ini tidak berorientasi pada uang tetapi lebih kepada jasa dan kepercayaan. Adapun aspeknya, pertama itu aspek sosial. Aspek sosial lebih membahas kepada lingkungan sekitar bisnis sehingga masyarakat yang berada di lingkungan tersebut dapat menerima bisnis yang kita dirikan. Selanjutnya, aspek hukum merupakan aspek yang pertama yang harus diselesaikan seorang pebisnis. Aspek ini akan membahas syarat-syarat yang berkaitan dengan pendirian bisnis. Selanjutnya, aspek lingkungan. Aspek ini yaitu untuk mengidentifikasi kelayakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ada. Selanjutnya, ruang lingkup studi kelayakan bisnis dan kaitannya dengan ilmu lainnya. Hubungan antara studi kelayakan dengan disiplin ilmu lainnya. Studi kelayakan dibangun dari disiplin ilmu lainnya. Tanpa sumbangan ilmu lainnya, studi kelayakan tidak mungkin ada. Studi kelayakan merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan ekonomi, dan studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Sebagai contoh misalnya, untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau tidak, teori dan ilmunya yang ada di manajemen pemasaran. Barang dan jasa yang dihasilkan apakah sudah diproduksi secara efektif dan efisien, bisa dipelajari di manajemen operasi, apakah bisnis yang akan dijalankan menguntungkan atau tidak. Manajemen keuangan menyediakan perhitungan proyeksi laba rugi, arus kas, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Artinya, studi ini meliputi berbagai macam hal yang bisa membuat sebuah bisnis atau usaha layak dijalankan dari berbagai macam sisi, sehingga bisa berinovasi untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang maksimal.
Selanjutnya, pentingnya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan mempunyai keterkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan studi kelayakan bisnis, terutama untuk melihat dampak dari adanya usaha tersebut bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak tambah nilai dari produk yang dihasilkan dari usaha tersebut ataupun pajak penghasilan. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan kelangsungan usaha atau proyek yang sebenarnya. Studi kelayakan bisnis tidak hanya membantu memetakan masalah, namun juga menyusun segala aspek di dalam studi kelayakan, seperti aspek pasar, pemasaran, SDM, hingga keuangan. Selanjutnya, pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis, yang pertama yaitu pihak investor. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelum pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Yang kedua yaitu pihak kreditor, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Seperti yang akan dipinjami modal adalah bank, maka bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya, apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan serta syarat dari sang krediator. Ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya, ada pihak manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, supplier, atau jasa lainnya. Yang keempat yaitu pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan, karena bagaimanapun juga secara langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah atau akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan ekspor non-migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa datang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Berikut manfaatnya yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Selanjutnya yaitu tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik, serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dari hal-hal yang sifat teknis, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Yang kedua yaitu tahap penelitian. Dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, yaitu pengumpulan data, pengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, terakhir membuat laporan hasil. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan suatu dengan satu atau lebih standar dari kriteria, yaitu bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ada 3 macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang akan dibangun, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh
ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis, serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan akan diperoleh. Yang keempat, tahap pengurutan usaha yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Yang keenam yaitu tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Thank you for watching video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.